Suling Emas, Jilid 3 bagian 9. Walaupun ia amat meragukan, namun andaikan kata pun ia dapat memenangkan sastrawan muda itu, tentu akan makan waktu lama sekali. Pertandingan melawan sastrawan ini tidak penting baginya, lebih penting lagi diri Lai Qilan yang ia tinggalkan dalam kamar hotel. Pengaruh totokannya tidak akan tahan lama, apalagi gadis itu memiliki ilmu kepandaian yang tidak rendah. Kalau ia terus melayani sastrawan ini dan Lai Qilan dapat membebaskan diri dari totokan, tentu akan terlepas dan lari. Kalau sudah lari kembali ke benteng, sukarlah untuk menangkapnya lagi. Ia akan menderita rugi dua kali, pertama kehilangan calon korban yang begitu menggiurkan, dan yang kedua, rencananya menarik Jenderal Kamsi X sebagai sekutu Khitan akan gagal sama sekali. Berpikir demikian, pemuda Khitan yang cerdik ini lalu mengeluarkan seruan keras dan tinggi, hampir merupakan suara lengking yang memekakkan telinga. Pedangnya kemudian bergerak menusuk-nusuk seperti datangnya belasan batang anak panah. Kui Seng terkejut, lengking tadi hampir mencapai tingkat yang dapat membahayakan lawan. Kalau pemuda Khitan ini tekun berlatih dan menerima bimbingan orang pandai, tentu akan berhasil memiliki ilmu pekik semacam Sai Chu Hokang, auman singa, yang dapat melumpuhkan lawan hanya dengan pengerahan suara saja. Apalagi lengking itu disusul serangan pedang sehebat itu. Benar-benar pemuda Khitan ini mengagumkan dan berbahaya. Kui Seng cepat memutar kipasnya. Karena khawatir kipasnya akan rusak menghadapi hujan tusukan itu, ia mengalah dan meloncat ke belakang. Akan tetapi, kesempatan itu dipergunakan oleh Baisan untuk menggerakkan tangan kirinya. Benda-benda hitam menyambar, dan Kui Seng mencium bau yang amat tidak enak ketika ia mengelak hingga jarum-jarum hitam itu lewat di depan mukanya. Jarum-jarum beracun yang lebih jahat daripada jarum beracun milik Liu Luxian. Untuk menghilangkan bau tidak enak, ia meneguk araknya. Melihat kesempatan yang terbuka itu, Baisan meloncat pergi sambil berkata, "Jembel busuk, tuanmu tidak ada waktu lagi untuk." Hanya sampai di sini kata-kata Baisan, karena tiba-tiba ia terguling roboh, dan tubuhnya lemas. Kiranya secepat kilat Kui Seng tadi telah menyemburkan arak dari mulutnya dan menyusulkan sebuah totokan dengan ujung kipasnya. Gerakannya melompat seperti kilat menyambar sehingga tidak terduga-duga oleh Baisan yang lebih dulu sudah tersembur arak pada punggungnya. Robohlah tokoh Khitan itu, terguling telentang. Ia berusaha bangkit, namun tak berhasil dan roboh lagi. Di lain saat, Kui Seng sudah berdiri di dekatnya dan menudingkan gagang kipas pada dadanya. Kini suara Kui Seng kering berpengaruh. "Baisan, kau terhitung apa dengan Kalisani?" Baisan orangnya cerdik sekali. Kalau perlu ia sanggup bersikap pengecut untuk menyelamatkan diri. Seketika ia mengerti bahwa nyawanya tergantung pada jawabannya ini. Tanpa ragu-ragu ia berkata, "Dia kakak misanku, tunggu saja kau akan pembalasannya karena kau berani menghinaku." Kui Seng tertawa bergelak dan melangkah mundur. "Hohohaha. Kau hendak menggunakan nama Kalisani untuk menakut-nakuti aku? Aha, lucu. Justru karena engkau saudara misannya, justru karena memandang mukanya, aku mengampuni jiwamu yang kotor, bukan sekali-kali karena aku takut kepadanya." Manusia rendah yang mencemarkan nama besar orang-orang gagah Khitan. Kui Seng meludah, mengenai muka Baisan, lalu pemuda ini meninggalkan Baisan, berlari cepat ke dusun. Ketika memasuki kamar lewat jendela, ia melihat Lai Qilan masih telentang di atas pembaringan. Air matanya bercucuran, akan tetapi kini gadis itu sudah mulai dapat bergerak-gerak lemah. Kui Seng cepat menggunakan ujung kipasnya menotok jalan darah, dan terbebaslah Qilan. Gadis ini meloncat bangun, mukanya membayangkan kemarahan besar. Ia bersikap seperti orang hendak bertempur, kedua tangannya yang kecil mengepal, matanya berapi-api memandang ke sana kemari, mencari-cari. "Mana dia? Mana jahanam terkutuk itu? Aku hendak mengadu nyawa dengan jahanam itu." "Tenanglah, Nona. Baisan sudah pergi. Aku pancing dia keluar dusun, dan sekarang dia terbaring di sana, tertotok gagang kipasku. Untung bahaya sudah lewat, Nona, dan kiranya tak baik menimbulkan gaduh di hotel ini sehingga memancing banyak orang datang dan akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang amat tak baik bagi nama Nona." Tiba-tiba Lai Qilan memandang Kui Seng, dan menjatuhkan diri di depan pemuda itu sambil menangis. Kui Seng kebingungan, dan menyentuh pundak gadis itu dengan halus. "Ah, apa-apaan ini, Nona? Mari bangkit dan duduklah. Kalau hendak bicara, lakukanlah dengan baik, jangan berlutut seperti ini." Lai Qilan menahan isaknya, lalu bangkit, dan duduk di atas kursi. Kui Seng tetap berdiri, dan meneguk araknya yang tidak habis-habis itu.
Kui Tai Hiap, kau telah menolong jiwaku. Ah, kau tidak terancam bahaya maut, bagaimana bisa bilang aku menolong jiwamu? Kui Tai Hiap, bagaimana bisa bilang begitu? Bahaya yang mengancamku di tangan jahanam itu lebih hebat daripada maut. Gadis itu menangis lagi, kemudian cepat menghapus air matanya dengan sapu tangan. Sampai mati aku, Lai Kuilan, tidak dapat melupakan budi Tai Hiap. Tiba-tiba sepasang pipinya menjadi merah, dan sinar matanya menatap wajah Kui Seng penuh rasa terima kasih. Melihat sinar mata itu, Kui Seng membuang muka, dan meneguk araknya lagi. Lupakanlah saja, Nona, dan berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa kejahatan pasti selalu akan hancur. Ah, di mana dia? Aku harus membunuhnya. Dia tertotok di luar dusun? Setelah berkata demikian, gadis itu cepat keluar dan berlari di dalam gelap. Kui Seng menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang Baisan patut dibunuh, akan tetapi ia merasa tidak enak kepada Kalisani, tokoh hitan yang dikagumi semua orang dunia Kang-o. Maka ia tidak menghendaki Nona itu membunuh Baisan, dan diam-diam ia mengikuti Lai Kuilan dari jauh. Akan tetapi, hatinya lega ketika ia melihat bahwa ketika Lai Kuilan tiba di luar dusun, Baisan sudah tak tampak lagi bayangannya. Kembali ia merasa kagum, pemuda hitan itu benar-benar luar biasa, dapat membebaskan diri dari totokan sedemikian cepatnya. Ketika dengan hati kecewa Kuilan kembali ke kamar itu, ia tidak lagi melihat Kui Seng, hanya melihat sehelai kertas bertulis di atas meja. Ia memungutnya, dan membaca tulisan yang rapi dan bagus. Para pelayan telah melihat Nona datang bersama dia. Tidak baik bagi Nona tinggal lebih lama di tempat ini, lebih baik cepat kembali. Surat itu tak bertanda tangan, akan tetapi Kuilan maklum siapa orangnya yang menulisnya. Dengan helaan napas panjang, ia lalu meloncat keluar lagi, dan berlari-lari menuju benteng sutenya. Gadis ini tidak tahu bahwa diam-diam dari jauh Kui Seng mengikutinya untuk menjaga kalau gadis ini bertemu lagi dengan Baisan. Setelah gadis itu memasuki benteng, barulah ia berjalan perlahan kembali ke hotelnya, memasuki kamar, lalu tidur dengan nyenyak. Suling Emas, Jilid 3 bagian 10. Pada keesokan malamnya, Kui Seng berjalan perlahan mendaki Bukit Liong Kuisan. Baiknya, malam hari itu angkasa tidak terhalang mendung sehingga bulan yang masih besar bersinar terang, menerangi jalan setapak yang amat sukar dilalui. Diam-diam pemuda ini kagum akan keadaan gunung yang tak dikenalnya ini, bergidik menyaksikan jurang-jurang yang amat dalam, dan merasa menyesal mengapa ia kemarin meminta supaya Lucian datang ke tempat seperti ini. Kalau ia tahu gunung ini begini berbahaya, tentu ia memilih tempat lain. Akan tetapi, karena sudah terlanjur, dan ia maklum pula bahwa Lucian cukup pandai untuk dapat mendaki gunung ini, ia melanjutkan pendakiannya. Tepat pada tengah malam, ia tiba di puncak bukit. Puncak ini merupakan tempat datar yang luasnya 15 meter persegi, ditumbuhi rumput tebal, dan di sebelah selatan dan barat merupakan tempat pendakian yang sukar. Adapun di sebelah utara dan timur tampak jurang menganga, jurang yang tak dapat dibayangkan betapa dalamnya karena yang tampak hanya warna hitam gelap mengerikan. Jauh sebelah bawah, agaknya di jurang sebelah timur, terdengar suara air gemericik, akan tetapi tidak tampak airnya. Ketika tiba di tempat itu, Kui Seng menengok ke belakang dan menarik napas panjang. Sejak tadi ia tahu bahwa ada orang mengikutinya, dan tahu pula bahwa orang itu bukan lain adalah Lai Kuilan. Ketika tiba di bagian yang sukar dan banyak batunya tadi, diam-diam ia menyelinap dan mengambil jalan lain turun lagi, maka ia melihat bahwa orang yang membayanginya tadi itu adalah Lai Kuilan. Ia diam saja dan tidak menegur, lalu melanjutkan perjalanannya, malah menjaga agar ia tidak mengambil jalan terlalu sukar agar Nona yang membayanginya itu dapat mengikutinya dengan aman. Ia menduga-duga apa maksud Nona itu, dan akhirnya ia mengambil kesimpulan bahwa Nona itu tentu ingin pula melihat kelanjutan daripada urusannya dengan Lucian. Tiba-tiba ia teringat, Lucian seorang yang aneh wataknya. Kalau diketahui bahwa ada orang ketiga hadir, tentu akan marah, bukan tak mungkin timbul keganasannya dan menyerang Kuilan. Oleh karena inilah, maka Kui Seng tidak jadi naik. Cepat ia berlari turun lagi menyongsong Kuilan. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Kuilan ketika melihat Kui Seng secara tiba-tiba berdiri di depannya, tak jauh dari puncak. Mereka berdiri berhadapan saling pandang, dan Kuilan menjadi makin gugup. Kui Tai Hiap, aku ingin bercerita kepadamu tentang mengapa aku sampai datang bersama jahanam itu. Karena aku tidak bisa menjumpai Tai Hiap di sana, aku
Aku lalu datang ke sini karena aku tahu bahwa malam ini Tai Hiap tentu akan datang di sini. Kata-kata ini diucapkan tergesa-gesa dan tergagap sehingga Kui Seng merasa kasihan, tidak mau menggodanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendesak. Kau aneh sekali, Nona Lai. Mengapakah kau hendak menceritakan hal itu? Akan tetapi biarlah, karena kulihat bahwa orang yang hendak kujumpai di sini belum datang di puncak, baiklah kau bercerita. Nah, sekarang aku bertanya, bagaimana kau bisa bertemu dan tertawan oleh Baisan? Duduklah biar enak kita bicara. Lai Kuilan bernapas lega, lalu ia duduk di atas sebuah batu, berhadapan dengan Kui Seng yang duduk di atas tanah. Kemarin, setelah Tai Hiap meninggalkan aku di hutan itu, ia mulai bicara, suaranya menggetar. Aku tak dapat menahan hatiku yang merasa kasihan dan kagum kepada Tai Hiap. Aku kecewa Tai Hiap tidak sudi menerima undanganku, karena sesungguhnya kami membutuhkan petunjuk-petunjuk orang sakti seperti Tai Hiap. Aku tidak putus asa dan berusaha mengejar Tai Hiap yang menunggang kuda. Ia berhenti sebentar untuk melihat dan menunggu reaksi dari Kui Seng, akan tetapi pemuda ini diam saja, maka ia melanjutkan ceritanya. Setelah keluar dari hutan itu, tiba-tiba muncul Baisan. Dia menyatakan kehendaknya, yaitu bermaksud untuk membujuk Sute untuk bersekutu dengan orang-orang Hitan. Tentu saja aku menjadi marah dan memaki. Kami lalu bertempur dengan kesudahan aku kalah dan tertawan. Dia lihai bukan main, orang Hitan keparat itu. Demikianlah, dalam keadaan tak berdaya aku dibawa ke rumah penginapan itu. Untung Tuhan melindungi diriku sehingga dapat bertemu dengan Tai Hiap. Kui Tai Hiap, kuulangi lagi permohonanku, sudilah kiranya Tai Hiap berkunjung ke benteng, berkenalan dengan Sutenya dan kami mohon petunjuk-petunjuk dari Tai Hiap dalam suasana yang kacau balau ini. Kami seakan-akan hampir kehilangan pegangan, Tai Hiap, demikian banyaknya muncul raja-raja yang membangun kerajaan-kerajaan kecil sehingga sukar bagi kami untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam hatinya, Kui Seng memuji. Nona ini, seperti juga Kam Si Ek, adalah seorang yang amat cinta kepada negara, orang-orang berjiwa patriot yang akan rela mengorbankan jiwa raga demi negara dan bangsa. Tak enaklah kalau menolak terus. Baiklah, Nona Lai, setelah selesai urusanku di sini, aku akan singgah di benteng Jenderal Kam. Terima kasih, Tai Hiap, terima kasih. Dengan suara penuh kegembiraan, Kuilan menjura berkali-kali. SSTTT, ada orang di puncak. Nona Lai, karena kau sudah terlanjur berada di sini, aku ingin berpesan, kau bersembunyilah dan jangan sekali-kali kau keluar, jangan sekali-kali memperlihatkan diri, apapun juga yang terjadi. Maukah kau memenuhi permintaanku ini? Lai Kuilan dapat mengerti isi hati Kui Seng. Dengan muka sedih, ia mengangguk. Akan tetapi, karena muka itu tertutup bayangan, Kui Seng tidak melihat kesedihan ini. Kui Seng lalu bangkit, dan meninggalkan Kuilan, mendaki puncak. Benar saja dugaannya, ketika ia tiba di puncak, di sana telah berdiri Liu Luxian. Bukan main jelitanya gadis ini. Di bawah sinar bulan yang tak terhalang sesuatu, gadis ini seperti seorang dewi dari hayangan. Sinar bulan membungkus dirinya, rambutnya mengeluarkan cahaya, matanya seperti bintang. Kiranya kau tidak lupa akan janjimu. Kui Seng, aku sudah berada di sini, siap menerima ilmu seperti yang kau janjikan dahulu, kata Liu Luxian, akan tetapi suaranya amat tidak menyenangkan hati karena terdengar dingin, alangkah jauh bedanya dengan pribadinya yang seakan-akan menciptakan kehangatan dan kemesraan. Kui Seng tahu bahwa gadis itu selain tidak membalas cinta kasihnya, juga mendendam kepadanya. Karena itu, ia pun tidak mau menggunakan sebutan moi-moi, Adinda, karena khawatir kalau hal itu akan menambah kemarahan si gadis dan akan menimbulkan cemoohan terhadap dirinya yang sudah terang tergila-gila kepada Luxian. Luxian, sebetulnya ilmu yang kupergunakan untuk menandingimu dahulu itu hanyalah ilmu silat Pat Sian Kun biasa saja. Tak perlu banyak alasan, Kui Seng. Kalau ada ilmu yang hendak kau turunkan kepadaku seperti janjimu, lekas beri ajaran.